Kepada poinnya mulai ribut kan. Karena kerja manusia berdosa ini ribut aja kerjanya. Nah kita lihat, bayangin, dimulai di perjanjian lama, di Kejadian, sekarang menembus ke Ibrani. Kitab Ibrani di mana? Perjanjian baru, betul ya? Ikuti ya. Baru di perjanjian baru diperjelas. Sekarang kita lihat Ibrani pasal 7 ayat yang ke-14. Baca 3-2 ya. Nah, kenapa ini? Sebab imam-imam baru dikenal setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, setelah mereka di kitab imamat. Tetapi sudah dimulai di Kejadian tadi, Melkisedek imam. Lihat kata-kata ini ya. Terus. Nah dulu imam-imam di bangsa Israel itu dari suku apa? Lewi. Tetapi sekarang imam besar bukan dari suku Lewi Yesus, dari suku apa? Yehuda. Ingat ya? Begitu Alkitab menjelaskannya. Suku Yehuda. Ayat 14 sampai 17. Ayo tampilkan. Baca 3-2 ya. Nah, udah keluar lagi di sini. Enggak usah lagi ditampilkan poin saya. Alkitab ini aja. Sudah keluar di sini. Melkisedek itu. Siapa dia tadi? Yang datang memberkati siapa? Abraham. Yang ada urusannya tentang Lot. Nah lihat ya. Jangan peraturan di bangsa Israel menurut imam suku Lewi. Sekarang imam lebih dahsyat lagi. Bukan menurut Taurat. Tapi menurut cara apa? Melkisedek. Ya. Itu sampai ayat 17, tampilkan 17, 16 sekarang. 3-2 ya. Terus. Nah, sebab Melkisedek ini lain dia. Dia katakan dia imam alai maha tinggi, Raja Salem, tidak berbapa, tidak bersilsilah. Ini dia. Itu makanya dia disamakan dengan siapa? Yesus. Tangkap ya. Di perjanjian lama tidak disebut Yesus, Melkisedeknya. Tetapi pengertiannya sama dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lanjut. Baca 3-2 ya. Nah, ini dulu ya. Makanya kalau nanti mau belajar ini panjang teologianya kan. Nah, nantilah itu. Penting kalian lihat dulu urutan Alkitabnya. Makanya kalau sudah seminar begini jangan dipersepsikan ini khotbah. Emang saya undang semua imam-imam hadir. Cuma mungkin ya itu karena mereka enggak siap, tapi kalian diberkati Tuhan, peganglah. Sebab ini menjadi berkat bagi kalian. Kapanpun nanti sampai tua kalian sudah tahu apa itu persepuluhan. Dan untuk apa itu dan siapa penerimanya. Maka bersyukurlah kalian ada pada malam hari ini. Nah, setelah sampai di sini, pada masa perjanjian baru, berapa tadi? Sekarang lompat ayat 21 sampai 22 harus kita baca. Sebab kita Ibrani yang menjelaskan. 3-2 iya. Betul ya, makanya Yesus itu imam. Untuk apa? Selama-lamanya. Nah. Terus, habis ayat 24. Oh ini masih ada. 3-2 ya. Yang lebih kuat, ayat 26.
32, iya. Ayat 26, ayo media. Baca, 32, iya. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Nah, ini. Jadi imam kita bukan suku Lewi, bukan manusia, tapi imam besar kita siapa? Yesus. Ya, Yesus. Pasal 8 ayat 1 sampai 2. Ayo pasal 8. Baca. Tadi kan kita bicara pasal 7 ya. Nah, sekarang disimpulkan pasal 8. 3, 2, ya. Terus. 2. Nah, langsung jelas itu. Jadi dari sejarahnya, sekarang aplikasinya kelihatan tuh ribuan tahun dijelaskan. Sehingga kalau ditanya dari mana sumber? Ya dari Yesus. Kepada siapa? Kepada Abraham. Kemudian apa respon Abraham? Dia memberikan apa? Sepersepuluh. Kenapa? Sebagai rasa hormat, sebagai rasa sukacita, dia telah diberkati. Poin ketiga dari tulisan saya. 3, 2, ya. Pada siapa? Raja damai. Terus? Nah, jadi kalau ditanya, kepada siapa persepuluhan? Loh, kencang, kepada siapa? Kenapa? Dia imam Allah yang mati. Dia raja damai. Nah, ini, dari sini sudah menjadi utuh nanti. Tetapi kenapa kok itu sekarang ke pendeta? Kan itu masalahnya kan? Dan pendeta bagaimana menggunakan itu? Kan itu masalahnya. Betul ya? Ini yang dikritisi. Tapi kalau kalian ditanya, dari mana gajimu? Bagaimana kalian cara menggunakannya? Marah enggak kalian? Hah? Marah enggak? Loh, kalau ada orang gaji ada usahanya. Dari mana uang? Tuh, kau bayar pajak enggak? Tuh. Kenapa kau gini? Marah enggak kalian? Kenapa kalau pendeta yang terima kita marah? Loh, enggak. Kalau sebenarnya kan jujur kita kan. Kenapa kita curiga? Karena terlalu dekat jaraknya. Saya yang ngasih. Jadi kita merasa bahwa itu adalah pemberian saya. Saya ingin tahu dipakai untuk apa. Nah, mengapa itu manusia wajar dan enggak dosa? Ya di sini ini kita sedang seminar ini supaya kita betul-betul dikuasai oleh firman Tuhan dalam seminar ini. Jadi kalau kalian tanya pendeta, kemana kau pakai perpuluhan? Kurang bagus ini. Ketika nanti kalian ditanya, kau gajian, kemana kau pakai gajimu ini? Marah nggak kalian? Itu rahasia. Menginjak-injak ajasi saya itu. Nah, sampai di situ baru sedikit. Cuma kalau sudah begini kan langsung konsentrasi. Ya kan? Langsung konsentrasi. Sekarang nanti perpindahannya kenapa jadi ke pendeta? Itu yang perlu kita kejar dalam seminar ini. Makanya kita gunakan terus. Supaya kalian nanti mau jadi pendeta, mau nggak menerima uang? Saya mau tanya, kalian mau nggak menerima uang? Hah? Nggak mau? Hah? Mau?
Berarti pendeta banyak. Bayangkan kalau sarung ini semua. Kasih sepersubuh. Berarti pendeta paling kaya lah sebenarnya ya. Loh betul nggak kira-kira? Aduh kalian nggak mau jawab sih. Berarti pendeta itu pasti menjadi orang konglomerat. Betul nggak? Tapi di mana kalian lihat pendeta konglomerat? Nggak ada, makanya kita nggak mau jadi pendeta. Kalau menurut ini, tapi nggak konglomerat. Nah, perhatikan ini. Supaya kita nanti mendapat inti. Jadi rupanya semua ini, tadi ayat tadi itu, Melkisedek segala macam itu mengarahkan kita ke sana. Coba kita baca sekarang Ibrani pasal 7 ayat 9 sampai 10. Ayo cepat yuk. Kenapa semua keturunan Abraham harus menerima? Lihat, Abraham kan yang memberikan kemarin kan kepada Melkisedek. Amin ya. Ada nubuatan di sana. Berarti semua keturunan Abraham harus ikut. Karena apa? Itu menurut Alkitab. Nah baca. 3, 2, ya. Nah, kenapa? Lewi itu siapa? Cucunya Abraham, keturunan Abraham. Jadi dengan Abraham kasih persepuluhan, itu menubuatkan semua keturunannya harus memberikan persepuluhan. Kenapa? Itu Alkitab mengatakan. Alasannya apa? Terus baca naikkan lagi ayat berikutnya. 3, 2, ya. Nah, begini. Rupanya keturunan Abraham itu belum kelihatan. Tapi ada di mana dikatakan? Hah? Berada dalam bahasa Inggris dikatakan ada di pinggang Abraham. Nah, saya kasih contoh ya. Inilah contohnya Abraham. Tapi namamu siapa? Nah, kamu kita ganti namanya sekarang siapa? Abraham. Nah, dia kasih persepuluhan. Rupanya dia mewakili semua keturunannya. Dia belum punya keturunan sekarang, betul? Tetapi kalian percaya nggak bahwa dia punya keturunan? Di mana itu sekarang? Di pinggangnya. Katakan dulu amin. Gampang kan? Itu alasannya di pinggang. Tepuk tangan dulu untuk dia udah Abraham. Kalian kata untuk tangan. Ya, dia di pinggangnya. Supaya mudah menangkap ayat ini. Bangsa Israel semua keturunan kita ini keturunan Abraham enggak? Apa? Mana ayatnya? Itu lihat. Tampilkan terus. Ayat berapa sekarang? Tadi kan ayat 9, ayat 10. Sekarang Roma, saya lihat dulu ya. Siapa tahu tadi ada tertinggal dalam Ibrani pasal yang ke-7. Sebab ini kita harus membolak-balik Alkitab. Mari ditampilkan dulu Ibrani pasal 7 ayat 9 sampai 10 tadi ya. Sudah dibaca tadi ya? Nah, jadi udah jelas ya. Nah, sekarang kita ini keturunan siapa? Kita baca Roma pasal 4 ayat 11 sampai 12, 16. Nah, Roma pasal 4 ayat 11. Mari baca. 3, 2, ya. Ya, sampai 12. Ya. Nah, hebat ya.
anak Abraham tadi. Jangan kamu Abraham tadi. Jadi dia mendapat iman dulu mengiring Tuhan. Dikatakan dalam kitab Roma bahwa Abraham itu percaya kepada Allah sesudah disunat atau sebelum disunat. Nah, sebelum disunat. Itu setelah dia dipanggil Tuhan, dia menunggu Ishak, dikasih janji, dia harus disunat. Amin ya. Dari keturunannya lahirlah orang Israel. Apa artinya bagi kita? Ini bapak bangsa Israel, dilihat dari sunat, juga bapak dari semua orang yang tidak bersunat. Jadi kita juga keturunan siapa? Katakan amin. Nah, begitu caranya ya. Sehingga kita juga ada di ayat 16. Baca. 3, 2, ya. Terus. Ayo tepuk tangan Abraham Bapak kita semua. Kalau Abraham Bapak kita semua, berarti janji-janji Allah kepada Abraham, kita juga memilikinya. Amin ya. Amin ya. Nah, apa yang dipersembahkan Abraham kepada Allah, itu juga menjadi bagian kita. Haleluya. Katakan amin. Ini aminnya kencang ini. Katakan amin. Nah, di sini saya enggak dengar. Katakan amin. Amin. Sini katakan amin. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Bahwa kita juga bagian dari keturunan Abraham. Nah, jadi sekarang udah mudah. Catatan penting. Apa hubungan Ibrani? Kok Ibrani menjelaskan? Harus saya jelaskan ini. Karena ini seminar. Kenapa kok di kitab Ibrani dijelaskan tithe? Persepuluhan. Kitab Ibrani ditulis dan dikirim kepada siapa? Baca yang putih. Kenapa? Karena keturunan Abraham secara biologis. Tetapi mereka tidak mengikuti lagi hukum Taurat. Mereka sudah mengikuti Injil. Tangkap dulu ini ya. Nah, ketika mereka mulai bingung, itu bagaimana dengan hukum-hukum perjanjian lama itu? Apa terbuang begitu saja atau bagaimana? Itu yang dijelaskan kepada orang Israel yang sudah menjadi umat Kristus. Amin ya. Supaya mereka jangan sampai bingung, salah mengatakan bahwa apa dulu yang dikatakan kepada nenek moyang mereka itu jadi enggak berguna. Makanya ada kitab Ibrani. Itu ditujukan khusus kepada orang Kristen, tapi berlatar belakang apa? Yahudi. Oke ya? Nah, ini pelajaran teologi lagi. Enggak bisa tidak, harus nih. So, kalau enggak nanti enggak utuh. Buktinya mana? Bahwa kitab itu kepada orang Israel yang beragama Yahudi. Coba baca ayat 1 dari Ibrani pasal pertama. 3, 2, ya. Ya, jadi nabi-nabi hanya kepada bangsa Israel dulu. Kepada kita enggak pernah Nabi berbicara. Yang bicara kepada kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Betul ya? Jadi ini betul-betul kitab Ibrani ini hanya untuk kepada mereka supaya mereka tenang. Apakah tidak berguna apa yang dikatakan oleh perjanjian lama? Sehingga dijelaskan oleh penulis Ibrani. Makanya hebat penulis Ibrani itu. Dia bisa dalam istilah mengkolaborasi. Tapi dalam bahasa teologi, dia bisa mengerti rahasia firman Allah. Bisa dia tangkap itu. Itu Paulus. Nah,
Ini dia catatan pentingnya kenapa kita ke Ibrani. Dan kenapa Ibrani menjelaskan. Itu. Kalau untuk kita di perjanjian baru gampang. Nanti kita lihat. Nah, sini isi dan tujuan surat Ibrani, baca. Isi dan tujuan. Isi dari kitab Ibrani dan tujuannya apa? Terus baca 3-2 ya. Dan syariat Israel meliputi upacara ibadah, pengorbanan, keimaman, dan bait Allah. Ini kan ada semua di bangsa Israel. Kita non Israel nggak ada tahu-tahu ini. Pokoknya kita penyembah berhala aja lah. Sehingga ini isinya. Tujuannya ini 3-2 ya. Nah, apakah masuk akal? Tentunya mereka kan berpikir, sumbernya buku ini dari sini. Penulisnya saya ambil. Menggali isi Alkitab oleh J. Sitlow Baxter. Ya, kenapa saya tulis ini? Supaya jangan jadi plagiat. Harus jujur kita. Dari sini saya ambil. Kalau kalian menulis tulisan ilmiah kan gitu ya. Kalau kalian mengutip harus ditulis apa sumbernya gitu ya. Siapa yang sudah S1 di sini? Belum ada S1 ya? 1, 2. Pernah menulis penulisan ilmiah? Pernah ya? Nah, kalian mengutip itu. Sebab kalau hanya tulisanmu aja nggak diterima. Harus ada yang membackup tulisanmu, namanya ilmiah. Nah ini. Nah, isi dan tujuannya. Naikkan terus. 3-2 ya, baca. Nah, itu kitab Ibrani. Sehingga ketika dijelaskan itu kepada mereka, siapa Melkisedek itu, siapa imam itu? Yesus. Jadi orang Yahudi yang beragama Yahudi tadi itu, mereka merasa, rupanya enggak salah. Cuman kami enggak mengerti pada waktu dulu. Katakan amin. Sekarang mengerti. Sehingga mereka tenang. Sama dengan kita enggak tenang. Perpuluhan ini sama siapa sih? Dari mana sih? Apa sih? Nah ketika dijelaskan, baru ini. Tapi ini 1 jam dulu, udah berapa menit ini? 20 menit. Kita percepat ya. Kita cepat, gitu gas. Gitu. Kalian ngerti atau tidak ngerti, tapi ngerti aja dulu, ya kan? Bahwa ada dasar kitabnya, nanti kita di... Oke, naik terus. Ayo. Baca, 3-2 ya. Ya, kalau kalian mau lihat Alkitabmu itu di situ kan, Yesus lebih unggul daripada Harun, Yesus lebih unggul dari Musa, Yesus lebih unggul dari semua, Yesus lebih unggul, korban lebih unggul. Jadi kitab Ibrani itu lihat, hanya menunjukkan keunggulan Yesus dari seluruh tokoh-tokoh yang ada di perjanjian lama. Kalau begitu kita lihat dulu kitab Ibrani ya. Coba lihat kitab Ibrani pasal pertama, ayat pertama. Kalaupun nggak selesai nanti materi ini, ya sudahlah, penting kalian sudah tahu dasarnya. Coba kita lihat Ibrani pasal pertama. Pada ayat 2 dikatakan, pada ayat pasal pertama ayat 5, baca perikop yang dibikin LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Baca yang hitam, 3-2 ya. Dia lebih unggul daripada malaikat. Supaya bangsa Israel jangan merasa hebat. Malaikat dulu datang kepada nenek moyang kami, Abraham. Nah, Yesus lebih unggul daripada malaikat. Berarti yang kalian sembah sekarang justru jauh lebih tinggi. Sehingga orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi tenang iman mereka. Bahwa mereka tidak disesatkan. Pasal 2, baca perikopnya. 3-2 ya. Duh, kalian suaranya kok nggak ada sih, kencang. 3-2 ya. Nah itu yang dikerjakan Yesus. Jauh lebih dahsyat daripada keselamatan yang dikerjakan dalam imamat. Dan juga keselamatan keluar dari Mesir. Dan segala macam keselamatan yang mereka terima.
Sebab keselamatan yang diberikan Yesus sampai ke surga. Katakan amin. Keselamatan yang mereka terima dari pelajaran-pelajaran perjanjian lama sampai di tanah Kanaan. Kita nggak bisa lama-lama di sana. Sekarang ayat 5 di atasnya perikopnya, 3-2 ya. Kapan? Ketika dia tersalib. Ya. Baru pasal 3 perikopnya, 3-2 ya. Nah, Yesus lebih tinggi dari Musa, pasal 4 ayat 14. Baca perikopnya, 3-2 ya. Nah, jadi pasal 7 perikopnya. Ayat 11 perikopnya. Nah, jadi itu semua. Jadi kitab Ibrani ini, mana tadi tulisan saya? Baca ini, 3-2 ya. Jadi semua apa yang diajarkan Musa, diajarkan di perjanjian baru, di kitab Ibrani, tuntas. Makanya di kitab Ibrani keluar persepuluhan. Nah, lanjut lagi. Baca ini, 3-2 ya. Yang kita baca ini isi dan tujuan kitab Ibrani. Jangan lupa itu ya. Isi dan tujuan kitab Ibrani. Saya bikin tadi catatan penting. Nah, sekarang selesai peristiwa pertama. Sekarang peristiwa kedua. Mari, ayo. Nah, peristiwa kedua Alkitab berbicara tentang persepuluhan. Setelah selesai Abraham, sekarang berpindah kepada siapa? Yakub. Betul ya? Yakub. Itu di dalam Kejadian pasal berapa? Pasal 28. Gak usah kita baca lagi lah ya. Kalian baca di rumah. Waktu kita kejar. Jadi apa? Kita baca di sini. Saat Yakub sedang bermimpi menerima janji Allah tentang pemilikan tanah perjanjian. Ini yang dimimpikan sama dia dijanjikan oleh Tuhan mendapat tanah perjanjian. Hal yang dimaknai dan diajarkan dalam Nasar Yakub tentang persepuluhan ini adalah, baca nih yang biru, 3-2 ya. Nah, jadi perpuluhan itu ada nilainya di sana. Waktu itu dia belum berikan, dia bernasar bahwa saya akan memberikan apa? Persepuluhan kepada Allah yang telah menjanjikan masa depan saya, pemeliharaan kepada saya ketika nanti saya mendapat berkat. Betul, setelah Yakub mendapat berkat, dia kembalikan persepuluhan karena dia tahu dari Tuhan semua itu. Amin ya. Jadi persepuluhan itu dari mana diambil? Hah? Dari berkat yang kalian terima. Katakan amin. Amin ini. Kalau kalian tidak diberkati, enggak usah kasih persepuluhan. Amin ya. Jadi persepuluhan itu diberikan dari apa? Dari berkat yang terima. Lihat itu, apa yang sedang diajarkan di sana. Jadi pengakuan bahwa berkat ini semua dari Tuhan. Walaupun kita hanya berusaha sekuat tenaga, tapi Tuhan yang menjamin usaha kita. Jadi perpuluhan itu harus menjadi nasar kita. Itu makanya semua umat Israel selalu menyampaikan, mempersembahkan persembahkan. Karena itu nasar dari pribadi mereka. Pengakuan bahwa dari Tuhanlah dan penghormatan kepada Allah, dialah sumber segala berkat. Ya. Pengakuan dan penghormatan serta ketaatan pada, oleh sebab dialah yang menetapkan. Apa yang ditetapkan? 1. Baca, 3-2 ya. Definitif atas segala janji. Kita ini keturunan Abraham, katakan amin. Kita adalah apa dikatakan? Kita ini siapa ini? Pemilik terus? Apa arti definitif? Kitalah yang berhak menerima janji-janji Allah, bukan yang lain.
Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan, hormat kepada Dia, dan bernasar. Nanti kalau Tuhan berkati saya akan berikan 1/10 dari semuanya. Amin ya. Kalian kan sekarang banyak belum kerja, amin ya. Ya sudah, kalian belajar. Tetapi apapun berkatmu berikan, kalau tenagamu ada berikan. Itu Tuhan. Nah yang kedua, baca 3, 2, ya. Nah itu, dia senang. Yang diberikan sama saya rupanya tanah Kanaan. Dan itu tempat Allah, bersama dengan Allah terus. Dia senang. Nomor 3, baca. Nah, jadi oleh karena itu dia bersyukur. Kenapa? Nah kalau sampai nanti apa urusan tanah, ini firman Tuhan itu dahsyat, ibadah itu dahsyat, membawa kita kepada kekekalan dan segala macam, maka bernasar Tuhan, karena saya menerima janji yang luar biasa, kata Yakub, saya akan hormati engkau, bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari mana? Dari segala berkat yang saya terima, saya persembahkan, berapa dikatakan? 1/10. Yang keempat, baca 3, 2, ya. Nah, karena dia tahu Tuhan pemelihara, sehingga dikasih 1/10. Alasan kenapa Yakub? Itu juga menjadi, karena Yakub ini kan keturunan Abraham. Berkat kepada Yakub itu sama kepada kita. Sehingga sama dengan nasar Yakub, kita harus bernasar. Kita juga mempersembahkan kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat, lanjut. Ini dalam menit-menit akhir ini. Ya. Awal perpuluhan menjadi hukum umat Israel. Awal perpuluhan menjadi hukum bagi umat Israel. Karena Israel itu teokrasi. Undang-undangnya firman Tuhan. Raja mereka Allah. Baca, 3, 2, ya. Nah, untuk persembahan. Terdapat di mana? Tampilkan. Imamat 27, 30 sampai 34. Yang diajarkan dalam hal persepuluhan. Nah, tampilkan. Baca ini, 3, 2, ya. Nah, itu yang diajarkan di sana. Selanjutnya, ayat selanjutnya 31. 3, 2, ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan yang mengatur bagaimana memberikan persepuluhan ini. Di sana diajarkan kan, bangsa saya kalau domba, nanti baca di rumah ya, kalau bangsa saya kan banyak dombanya. Jadi kalau mereka mau kandangkan, satu pintu dihitung. Domba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari yang ke-10, kasih 1 kepada Tuhan. Tidak boleh dipilih-pilih, sesuai urutan yang masuk. Dan nggak boleh ditukar. Apa maknanya? Perpuluhan ini nggak boleh diganggu gugat. Nanti yang lewat kambing yang warna apa, model apa, itulah lewat 10. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ambil. Di situ dituliskan semua itu. Sehingga dapat kalimat ini. Mana tadi kalimatnya nih? Nggak usah disorot saya ya. Kita tidak memiliki hak atas segala yang dimiliki Allah. Serta kita tidak boleh mengatur atau mengubah kepemilikannya dengan cara apapun. Kalau perlu baca dulu, ini tetap di sini ya, baca di sini. Itu Imamat pasal 27 ayat 31. Ayo cepat ini, Pak, singar. Kita kejar waktunya ya. Bantu dulu, bantu. Ayo ambil mic-nya. Baca. Imamat 27. Ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Terus. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Terus.
Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan Menebus persepuluhannya itu hanya itu, mau mengganti. Jadi ini kan 1/10, saya mau ambil aja ini, diambil. Harus ada konsekuensi, diganti. Baca terus. maka ia harus menambah 1/5. Nah jadi kalau persepuluhan diganggu gugat, diganti, diperlambat, tambah 1/5. Itu menurut nggak boleh. Nggak boleh diganggu. Begitu sampai hitungan 10, kasih. Makanya begitu diberkati, kasih. Jangan tunggu besok, nanti dihukum 1/5. Lanjut terus. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi Ya, atau kambing domba, ya. maka dari segala yang lewat, dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Nah Tuhan. lihat tuh, jadi tuh gembala kan di sini, mau kami semua, dihitung dombanya. Menurut Yohanes pasal 15, dia hitung semua. Dia hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tangan gembala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angka 10 langsung diambil apa? Persepuluhan. Lewat lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak peduli mau warna apa, mau jantan, mau betina. Pada angka 10, kasih. Nah kalau coba ditebus, diganti, mungkin cantik kali ini untuk saya. Itu udahlah, tolong Tuhan ini untuk saya, boleh. Tapi lihat gak boleh kita rubah. Di penalti lagi, baca. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Terus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Ya. di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Habis. Nah itu, jadi gitu dia. Gak boleh, pokoknya semua hak Tuhan itu. Jadi saya tulis dari sana, kita tidak memiliki hak atas segala yang dimiliki siapa? Serta kita tidak boleh mengatur atau mengubah kepemilikannya dengan apa? Dengan cara apapun. Nah, ini masuk ini ke hukum Israel. Lanjut. Di sini sekarang setelah di Imamat, bilangan, perpuluhan sampai kepada Allah. Kan kepada Yesus perpuluhan kan tadi kan, betul ya? Perpuluhan dikasih kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Kalian lihat Tuhan Yesus. Nah, terus bagaimana? Siapa yang berhak sekarang? Dijelaskan di sini. Perpuluhan sampai kepada Allah melalui siapa? Harun sebagai apa? Imam Allah untuk Israel. Nah itu dia. Di situ dia pergi. Baca ayatnya nih, kita baca ini. Tapi karena banyak, karena waktunya sudah mulai ini, satu alasannya apa? Baca nih, 3, 2, ya. Sebagai pemeliharaan bagi Harun serta anak-anaknya atas tanggung jawabnya dalam menjaga ibadah Israel pada Allah. Juga menjadi pemeliharaan umat Lewi yang membantu Harun dalam melaksanakan tugas. Rupanya itu untuk Tuhan melalui Harun, supaya Harun terkonsentrasi menjaga ibadah, menjaga umat Israel, selalu dijaga ibadah mereka, supaya mereka terpelihara, dijaga baik-baik. Jadi itu dikasih kepada Harun, Tuhan yang menyuruh itu. Harun itulah sebagai pribadi Tuhan di tengah mereka, sehingga kepada Harunlah dikasih. Ketika mereka kasih kepada Harun, bangsa Israel pandangannya bukan kepada Harun, kepada Tuhan. Amin ya. Karena itu diperintahkan. Nah, lanjut. Ayo tampilkan. Baca nih, 3, 2, ya. Menjamin Harun dan umat Lewi fokus mengurusi ibadah dan bait Allah karena mereka tidak diizinkan memiliki. Ya, karena seluruh suku Lewi waktu itu, bangsa Israel punya milik pusaka di sana di barat. Orang Lewi nggak dapat. Tidak ada milik pusaka di tanah Kanan. Mereka hanya milik pusakanya ibadah harus mereka kerjakan. Jadi sekarang jelas ini, yang berhak menerima perpuluhan adalah yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi hambanya dan tidak ada urusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia.
yang kita sebut dengan apa? Full time. Dia urusi. Kalau tidak full time, nah itulah inilah masalahnya. Gak usah kita urus di sini. Nanti kalau kalian bertanya, saya jawab. Supaya jangan saya yang mengeluarkan isu, kan? Ini masalahnya. Terus lanjut. Umat Lewi juga harus memberikan persepuluhan. Karena tadi sudah dikatakan. Karena mereka semua dipinggang Abraham. Nah, baca ini. 3, 2, ya. Persepuluhan yang menjadi milik Lewi disamakan dengan hasil usaha. Nah, rupanya persepuluhan yang mereka dapat itu sama dengan hasil usaha ladang. Jadi katakan Tuhan kepada mereka, nah perpuluhan ini sama dengan hasil ladangmu. Kalau orang Israel dengan dari Ruben dan yang lain, mereka dapat dari ladang sana, mereka punya tanah. Kamu punya pekerjaan Tuhan, nah sama itulah ladang. Maka hasilnya perpuluhanlah yang dari Tuhan. Tapi tugasmu kerjakan, jaga ibadah, layani umat Israel, supaya hubungannya dengan Tuhan dan firman Tuhan tersampaikan kepada mereka dengan baik. Nah ini, lanjut, baca terus. Jadi terjawab, perpuluhan itu kepada siapa? Kepada imam, kepada hamba Tuhan sekarang yang memang pekerjaannya full time. Tidak ada mengerjakan apa-apa. Dan untuk apa digunakan? Terserah dia. Sama dengan kalian, kalau kalian gajian, gaji kalian digunakan terserah kan? Beli bakso boleh nggak? Boleh. Bayar parkir boleh? Boleh. Beli mobil? Boleh. Naik pesawat? Nah itu dia. Jadi sudah jelas ya. Cuma di sini persoalannya. Nah lanjut. Nah itu bangsa Israel, teokrasi. Mereka di tanah Kanaan. Nah ketika mereka di Babel, apa yang terjadi? Baca ini, 3, 2, ya. Kenapa? Jadi apa? Kenapa? Dan apa? Ya mereka nggak ada berkat lagi, udah budak semua. Nggak sempat beribadah, nggak sempat, makanya tidak dibicarakan lagi apa? Jadi persepuluhan ini kalau bisa kalian buat, itu menentukan kalian tidak budak. Menunjukkan bahwa kita, anak Allah, amin ya. Jadi waktu mereka dibuang ke Babel, nggak ada lagi ibadah, nggak ada bait suci, udah hangus semua segala macam. Jadi ingat baik-baik, persepuluhan itu tanda kita merdeka, punya teritorial, punya Tuhan, punya berkat, punya segala-galanya. Nah kalau sudah jadi budak mau apa? Nggak ada apa-apa. Nah lanjut terus. Baca nih, 3, 2, ya. Nah ketika mereka sudah lepas, sekarang diperintah Tuhan, mereka lepas, bangun dulu bait Allah, kerjakan ini, kerjakan itu. Nggak sempat mereka ke perpuluhan dulu, karena berkat mereka belum ke situ. Mereka harus fokus dulu memperbaiki apa? Ibadah. Setelah nanti mereka beribadah dengan baik, baru mereka persepuluhan. Makanya sebenarnya yang layak memberikan 1/10 itu orang yang beribadah. Katakan amin. Katakan amin. Kalau nggak baik ibadahnya, nggak boleh kasih perpuluhan, nggak ada gunanya. Nah, terus lanjut. Berapa menit lagi nih? Habis. Karena sudah habis lebih cepat. 3, 2, ya. Baca nih. Nah ini di Maliaki. Karena bangsa Israel sudah selesai ibadah, sudah diberkati. Lanjut. 3, 2, ya. 1. Dua, naikkan. Baca. 3, 4, 5. Nah itu, mereka di Maliaki mereka sudah diberkati Tuhan. Tapi nggak dikerjakan. Tuhan marah sama mereka
sehingga mereka susah. Nah, lanjut sekarang masuk perjanjian baru. Ya. Perjanjian di era perjanjian baru. Baca ini, 3-2 ya. Nah, di mana dunia saling menyerang, saling menguasai, nama geopolitik dunia. Terus nggak bisa, itu lihat tuh, nggak bisa karena dijajah terus bangsa Israel terbuang di mana, nggak bisa ibadah, sehingga nggak pernah dikerjakan. Nah, oleh karena itu baca. Nah, semua ke mereka, namanya juga sudah dijajah, semua penghasilannya untuk dunia ini. Ya, terus naik, baca 3-2 ya. Terus. Nah, lihat ya, perputarannya lihat. Terus. 3-2 ya. Namun dan harus naik. Kencang, 3-2 ya. Kita tepuk tangan. Ya, saya serahkan kepada narasumbernya. Ya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita. Mari kita tepuk tangan lagi kepada narasumber kita. Oke. Penjelasan yang sangat luar biasa ya. Saya yakin kita semua sudah menyiapkan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber kita. Pertanyaan yang sudah disiapkan bisa langsung diberikan kepada pengurus yang ada di belakang, ada Juliana dan juga Dewi. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Sasmin dan teman-teman. Dipersilakan. Kita dengar nyanyian dulu lah. Bisa enggak ya? Yes. Ya, salam bagi kita semua. Ya, luar biasa ya pemaparan dari narasumber kita dalam hal ini sekaligus gembala sidang di tempat ini yang sudah memaparkan materi tentang persepuluhan, dan kita sungguh diberkati oleh Tuhan karena sesungguhnya ini sudah kita kerjakan, tetapi kita semakin dimantapkan lagi dengan dasar alkitabiahnya, sehingga ketika kita hari-hari ini dihadapkan dengan era media sosial yang begitu sangat berseleweran, terkadang bisa membuat kita jadi goyah, bisa membuat kita jadi pendirian kita jadi seperti berubah. Tapi dengan materi yang disampaikan ini, kita dibawa untuk mentaati firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, malam ini kami akan mempersembahkan pujian berkaitan dengan sesungguhnya bukan karena kami mau, bukan karena kami ingin, dan bukan karena bagus juga suara kami. Tapi kemarin seminggu yang lalu saya dihubungi oleh ketua kaum muda kita, dalam hal ini Saudara Mesak, lalu dia sampaikan untuk nanti dalam seminar ini Om Sasmin bersama teman-teman dicarikan teman-temannya untuk bisa mengisi persembahan pujian di acara seminar sebagai penyambung setelah materi disampaikan narasumber
sebelum masuk kepada sesi tanya jawab. Lalu saya sampaikan kepada Mesak, siap, karena saya pikir begini, tidak diminta saja, kita harus siap berpartisipasi, apalagi sudah diminta. Lalu saya katakan siap, saya akan nanti carikan teman-teman yang bersedia, yang memiliki kerinduan dan keterbebanan. Lalu hari Rabu saya sampaikan kepada dia, lalu dia katakan, oh ya bagus Om, terima kasih, tapi saya besok berangkat di luar kota saya pada saat seminar itu. Waduh, saya bilang, berarti kami nggak usah jadi nyanyi. Saya pikir dalam hati, oh tetap aja. Jadi kira-kira seperti itu latar belakangnya. Tapi saya percaya seiring dengan materi yang kita dengar malam hari ini, itu juga melalui pujian ini, satu hal yang menjadi kerinduan kita untuk lebih dalam mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Sasmin dan kawan-kawan. Di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang akan saya baca. Pertanyaan yang pertama dari Kak Elis. Kak Elis, dia memiliki 2 pertanyaan dan ini akan dijawab oleh narasumber kita. Langsung saja ya Opa. Oke. Baik, pertanyaan pertama dari Kak Elis. Adakah konsekuensi seseorang yang memberikan 1/10 secara tidak teratur atau bolong-bolong? Pertanyaan kedua, jika seseorang menerima berkat mendadak dan ia ingin mengorbankan seluruh berkat itu untuk pelayanan, apakah orang itu juga harus
mengembalikan 1/10 kepada Tuhan dari berkat mendadak tersebut? Iya. Bisa dijawab. Yang namanya berkat, mau mendadak, mau tidak mendadak, ya berkat. Namanya berkat kan. Itu. Ada lagi berkat mendadak, berkat ajaib, berkat tak terduga. Pokoknya kalau memang itu kita akui adalah berkat Tuhan, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat baik-baik, persepuluhan itu bukan paksaan, hati bersyukur karena sudah diberkati Tuhan dan penghormatan. Oleh karena Dia kita hidup. Amin ya. Jadi di sana bukan ada boleh atau tidak boleh atau ini, tidak ada yang mau diperdebatkan sebenarnya. Dan memang itu hanya diberikan oleh orang yang merdeka. Bukan yang di Babel itu gambar dunia. Kalau rohaninya seseorang belum merdeka, masih dijajah oleh dunia, nggak bisa, nggak sempat itu. Maka bersyukurlah sebenarnya kalau kita bisa kasih persepuluhan, itu menunjukkan bahwa kita diberkati Tuhan, merdeka, betul-betul menerima janji siapa? Abraham. Jadi namanya berkat Tuhan, kan hati kita yang mengatakan ini berkat Tuhan. Tapi jangan hasil curian mendadak, itu nggak boleh. Itu. Langsung saya jawab tadi, nomor 1 tadi apa? Adakah konsekuensi seseorang yang memberikan 1/10 secara tidak teratur? Nah secara tidak teratur itu tadi 1, 2, 3, kalau terlambat ya itu bayar seberapa? 5. Itulah konsekuensinya. Jadi makin terlambat bayar, makin terlambat bayar. Tuh. Karena di sana kan ada unsur taat, ada unsur disiplin, ada unsur ketepatan. Tepat, taat, disiplin, hormat. Jadi 1/10 itu mendidik kita bukan hanya sekedar memberi dari 1/10, kita taat, kita disiplin, kita hormat. Nah di situ dia. Oke, itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Kak Elis, jawabannya sudah dijawab oleh narasumber kita. Pertanyaan kedua dari Nova. Saya minta tepuk tangan dulu untuk Elis. Tepuk tangan buat Kak Elis. Pertanyaan yang kedua dari saudari Nova. Menurut Opa, pandangan gereja terhadap banyaknya pendeta di zaman sekarang yang memiliki harta yang lumayan jumlahnya dan dengan tidak sengaja banyak jemaat salah mengartikan bahwa seakan-akan perpuluhan yang mereka berikan kepada gereja digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, menurut Opa, itu menurut saya kan? Ya itu, atau menurut narasumber. Jadi bukan menurut siapa-siapa. Itu dulu ya. Apa tadi dikatakan? Ulangi pelan-pelan supaya didengar. Menurut Opa, pandangan gereja terhadap banyaknya pendeta di zaman sekarang. Pandangan gereja. Ingat baik-baik. Pandangan gereja ya. Bukan pandangan seseorang. Terhadap seseorang bagaimana? Banyaknya pendeta di zaman sekarang yang memiliki harta Iya. yang Terus? lumayan jumlahnya. Dan dengan tidak sengaja banyak jemaat salah mengartikan bahwa seakan-akan perpuluhan yang mereka berikan kepada gereja digunakan untuk kepentingan pribadi. Iya, karena ini subjektif. Tahu subjektif. Belum tentu benar pandangan seseorang, sudut pandangnya kan gitu ya. Ya, bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Cuman tadi Alkitab mengatakan kalau seorang hamba Tuhan, memang dia terima itu persepuluhan karena dia melayani Tuhan, mau berapa triliun pun itu berkatnya, dia akan gunakan untuk Tuhan. Nah, tidak jadi banker dia, apa dia? Bank apa namanya? Menjadi apa. Karena itu akan digunakan nanti untuk banyak kebutuhan, janda, yatim piatu, pokoknya digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Itu. Tetapi jangan diperintah dia, kau berikan kepada janda, enggak, itu bukan tugas jemaat itu. Tugas daripada umat Tuhan, persembahkanlah kepada Tuhan ucapan syukur karena kita sudah diberkati, amin ya. Soal masalah pendeta nanti A, B, dan C, sebab di sini persoalannya memang. Itu, tapi menurut saya, karena ini disiarkan dulu ke seluruh pelosok, bukan hanya kita yang mendengar ini. Hanya masalahnya itu, tuduhan subjektif, bukan objektif. Memang yang dikatakan Alkitab, yang berhak menerima adalah orang Lewi yang memang pekerjaannya hanya mengurusi pekerjaan Tuhan. Gak ada usaha lain.
Yang jadi persoalan itu nanti ketika ada usaha lain sehingga diputar-putarlah yang namanya apa namanya nih? Ya kalian sudah tahu lah diputar-putar kan? Kalau gasing diputar-putar nggak apa-apa. Tapi kalau ini diputar-putar persepuluhan ini, nah ini yang menjadi mungkin yang dilihat oleh pandangan-pandangan orang membuat sesuatu boleh dikatakan kurang nyaman, mungkin itu sajalah. Ya. Jadi karena itu pandangan tadi diminta pandangan saya mungkin itu. Yaitu yang menerimanya sepertinya tidak sesuai menurut pandangan orang lain. Kan itu ya? Amin ya? Itu jawaban saya ke situ. Ini pertanyaan dari Nova. Kita tepuk tangan dulu kepada saudari Nova. Pertanyaan ketiga dari saudari Tirza. Siapa? Tirza. Tirza, ya. Dalam Ibrani 7 ayat 9. Dalam Ibrani 7 ayat 9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Dari ayat di atas, Lewi menerima persembahan persepuluhan dari orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka pada kemah pertemuan. Itu dalam Bilangan 18 ayat 21. Nah, pertanyaannya, dari ayat di atas, apakah sama memiliki arti jika ditarik dengan zaman sekarang bahwa pendeta atau hamba Tuhan yang memimpin satu gereja berhak menerima persepuluhan dari jemaat? Itu udah. Itu nggak usah saya kira apalagi ditanya. Sudah jelas di situ kan? Udah konkret itu. Memang yang berhak menerima persepuluhan adalah seorang hamba Tuhan yang memimpin sidang jemaat. Itu ya. Dia yang mengatur itu, Harun yang mengatur. Ketika nanti ada yang mau dibantu di sana, itu urusan Harun. Karena harus ada aturan, namanya juga hukum. Gitu. Yang menerima pajak di Indonesia ini pemerintah, kan itu ya. Yang mengatur siapa? Pemerintah, ada aturan-aturan. Jadi oke ya, nggak usah saya jawab lagi, memang itu jawabannya. Ayat itu, terus. Ini masih ada apa pertanyaannya? Jika ditarik masih dalam ayat yang sama, bahwa Lewi juga harus mengembalikan perpuluhan. Ya. Jika ditarik pada zaman sekarang, bahwa pelayan hamba Tuhan, pendeta, Ya. juga harus mengembalikan persepuluhan. Ya. Kepada siapa para hamba Tuhan, pendeta, Nah. pemimpin gereja mengembalikan Nah persepuluhan? itu bagaimana jemaat? Nah, inilah diaturkan jemaat kepada gembalanya yang mengatur institusi ini. Amin ya. Saya kepada siapa? Kepada sinode saya. Yang mengatur gereja yang banyak ini. Sederhana aja. Gitu. Makanya ada induk apa? Organisasi. Kesanalah dikasih persepuluhannya. Supaya semuanya bisa tertangani seluruh gereja-gereja di bawahnya. Oke ya? Bisa ya, jadi kepada siapa ya ke sana. Makanya diatur secara organisasi. Nah kalau ini nanti dipelintir sana, itu segala macam. Ya enggak apa-apa lah, namanya juga manusia berdosa ini. Suka memelintir-melintir kan itu ya. Ya nggak usah terlalu kita urusi itu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan kepada Tirza. Oke, baik. Di sini saya masih mendapatkan dua pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh Bapak kita, narasumber kita. Pertanyaan selanjutnya dari Permisa live streaming ya, dari Kak Esra. Dari Esra Situmorang. Nih pertanyaannya, apabila seorang telah beribadah dengan baik, kemudian memberikan persepuluhan, tetapi melakukan dosa, pada saat orang ini mengakhiri hidupnya, apakah berkat atau hukuman yang akan ia terima? Nah ini sangat teologis ini kan. Tidak bisa saya jawab secara konkret seperti saya Tuhan itu. Tetapi yang saya jawab, seseorang yang menerima persepuluhan Abraham tadi sudah jelas. Abraham itu bapak orang percaya. Dikalahkan apa? Sodom dan Gomora. Dilepaskan Lot. Dari situ kita lihat. Nanti kalau lari kepada teologis kan dalam itu ya. Yaitu orang yang sudah mengalahkan Sodom dan Gomora. Tidak dikuasai Sodom dan Gomora dunia ini. Tidak lagi hidup di dalam dosa.
baru inilah yang memberikan apa? 1/10. Amin ya. Amin ini. Juga bangsa Israel yang betul-betul ibadahnya. Ini sebab ada juga bangsa Israel tapi nggak pernah betul ibadahnya. Makanya mereka banyak dipukuli, dicambuk di perjanjian lama. Kalau kita kan nggak dipukuli di perjanjian baru kan, tetapi tidak mendapatkan sukacita dari Tuhan. Amin ya. Nah, itu. Jadi gitu jawaban saya. Masih ada poin B-nya, Pak. Iya. Saat seorang memakai berkat yang dimilikinya untuk keperluan yang mendesak sekali, lalu memberikan perpuluhannya 2 kali lipat di waktu yang berikutnya, apakah boleh? Nah, di dalam Alkitab tadi dikatakan tidak berapa puluh kali lipat, gitu. Tetapi kalau memang apa dikatakan ditebus atau ada hal-hal lain yang membuat dia akhirnya itu tidak diberikan sesuai dengan kebenaran-kebenaran Alkitab, ya sudah, tidak dikatakan 2 kali lipat, 30 kali lipat. Diikuti aja firman Tuhan itu. Di situ dikatakan apa? 1/5. Itu ya berdoa kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, tetapi saya tetap mengaku banyak salah. Ya kembalikan kepada Tuhan. Amin ya. Amin ini. Supaya jangan nanti lama-lama, waduh kalau 2 hari 1/5, kalau 20 tahun berapa per 5 kan jadi. Jadi berdoalah minta kepada Tuhan, Tuhan terimalah persembahan saya. Sebab Tuhan kita itu amat maha penyayang. Amin ya. Tidak selalu membalas. Amin ya. Dia tidak menuntut lebih daripada yang kita mampu. Amin ya. Lu kalian kita akan dulu amin. Ya, apalagi? Beri tepuk tangan kepada Saudara Esra. Terima kasih buat pertanyaannya. Karena tidak ada pertanyaan dari pemirsa live streaming, ini masih ada satu lagi, Opah. Ya. Baru masuk lagi nih pertanyaannya dari Bapak Kasden Gultom. Ya. Dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kejadian 28, catat ya, siapkan supaya dibaca. Tuh. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 sampai 22 bagaimana? Nabi Yakub memberikan persepuluhan dengan dasar hukum sebab akibat, di mana dia berkata, jika Allah menyertai dan memberkati Yakub, maka dia akan memberikannya. Mohon dijelaskan. Yang mau dijelaskan apa? Dalam Alkitab Kejadian Ya, 28. ada orang yang di sini kan? Ada. Tanya dia Ada. supaya jelas. Apa yang mau saya jelaskan dari ayat itu? Coba kasih mic-nya. Ya, salam semuanya. Ya, salam, salam. Ya, dengan dasar dari Kejadian 28 ayat 20 sampai 24. Coba tampilkan dulu media ya, supaya jelas. Bagus ini pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan ini bagus semua loh. Maka senang kalau mau bertanya. Ya. Ya, di sana kan Nabi Yakub bernasar. Ya. Kalau Allah itu memberkati dia dan menyertai dia dalam perjalanannya, Ya. maka dia akan memberikan persepuluhannya dan menyatakan bahwa dia adalah Allah. Jadi kalau saya membaca sendiri, memahami sendiri, Yakub itu memberikan persepuluhan itu dengan dasar hukum sebab akibat. Kalau misalkan dia menyertai, memberkati, maka saya akan berikan. Kalau tidak, seperti itu, Saya tidak itu berikan. pemahaman saya. Oh, Ya, oke. terima kasih. Makasih ya. Mohon penjelasannya. Tepuk tangan. Nah, ayatnya tadi jangan dipindah dulu. Ini kan sudah pindah nih jadi ayat 22 ya. Mundur lagi, mundur. Media. Supaya saya tunjukkan, ini kita menafsir. Loh, malah naik. Bernasarlah Yakub. Ini ya. Pertanyaannya kenapa dia bernasar? Belum ada berkatnya waktu itu. Amin ini. Loh, Yakub kan seorang muda belum punya apa-apa, kan itu ya? Nggak punya apa-apa. Dia mau berikan nggak ada apa-apa. Tapi dia sudah melihat kedahsyatan Tuhan. Amin ya. Saking senangnya, Tuhan terima kasih rupanya ini. Tuhan, saya akan berikan. Tanda syukur saya bahwa Tuhan memberikan janji. Tapi sekarang belum ada. Tapi nanti kalau sudah ada, saya berikanlah. Dia berapa dikatakan? Bernasar. Jadi bukan akibat, karena belum ada yang mau diberikan. Tapi karena sukacitanya, kan itu ya? Loh, amin ini. Karena waktu itu dia kan disuruh pergi daripada dibunuh abangnya,
kemudian disuruh sama bapaknya pergi, kan itu ya. Atau malam-malam, dahsyat sekali, aduh Tuhan. Jemaat juga begitu, aduh Tuhan saya mau berkorban, aduh, tapi nggak ada uangku. Tapi Tuhan, saya janji nanti kalau Tuhan berkati saya akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Amin ya. Cuman kalau nasar nggak boleh lupa, amin ya. Loh, amin ini. Nah itu yang terjadi. Nah, tuh. Tapi kalau dikatakan juga sebab akibat, bisa-bisa saja. Tetapi bukan sebab akibat seperti apa yang ada dalam dunia ini ya. Tapi itu dari hati yang sungguh-sungguh bersyukur, tapi pada ketika itu dia belum bisa memberikan apa-apa. Nah makanya juga kalian boleh bernasar sama Tuhan. Tuhan, saya akan lakukan kebenaran firman-Mu. Kalau nanti Tuhan berkati saya dengan segala berkat apa yang saya terima dari Tuhan. Amin ya. Bilang kalian dulu amin. Nah, ya, itu dia. Baru, betul lah. Setelah dia nanti diberkati ya diberikan. Jadi persepuluhan itu menjadi nasar kepada kita. Bahwa kita harus kembalikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Penghormat. Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Tepuk tangan Saudara. buat Pak Kasten. Karena kita masih ada waktu, saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi secara langsung. Apakah ada? Oh, dari Pak siapa dulu? Koligar. Pak Koligar. Kasih mic-nya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Ya, terkhusus buat kita yang masih muda-muda ini, saya lebih sering melihat realita yang ada di kehidupan keseharian. Jadi menganggap ketika kita berbicara soal persepuluhan itu, banyak sekali anggapan-anggapan hanya perasaan, hanya merasa. Nah, misalnya ada keluarga ketika kita ajak ibadah, dia katakan, walaupun saya tidak ibadah, tapi perpuluhan saya selalu saya kasih. Nah, banyak yang seperti itu, dan ada juga, ya, dia memiliki hati yang rindu untuk memberikan, tapi tidak pernah dia kerjakan. Bertahun-tahun bekerja, ada gajinya, ada ini, tapi tidak pernah terlaksana. Nah, menjadi pertanyaan. Nah, ketika yang pertama tadi saya katakan, walaupun dia kerjakan itu perpuluhan, tapi dia tidak pernah ibadah, bagaimana kelayakannya ini? Nah, yang kedua tadi, bagaimana yang selalu dia bernazar, selalu ada di hatinya, rindu memberi, tapi setiap bulan itu tidak pernah terlaksana. Nah, ini bagaimana menjadi suatu memperingatkan atau mendorong, mungkin juga bagi kita semua ada yang seperti ini, apa yang harus motivasi pertama supaya ini boleh kita kerjakan. Terima kasih Om, itu pertanyaan saya. Karena ini Selamat malam. selamat malam. Boleh kali selamat malam lah. Aduh, untuk jawab selamat malam aja kalian tidak mau. Tepuk tangan dulu untuk Pak Koligar. Nah, saya sangat respon dan sangat apresiasi bagi kalian pemuda-pemudi ya. Sebenarnya seminar ini luar biasa. Itu memiliki suatu suatu nilai yang luar biasa. Yang seringkali kita anggap remeh padahal kita tidak memahami secara holistik, komprehensif. Yang dikatakan Pak Koligar tadi, ada orang nggak bertobat, nggak pernah ibadah, bangga dia, saya kasih apa? Sepuluhan. Boleh aja dia bangga, tapi Tuhan nggak bangga, itu masalahnya. Seperti Tuhan itu butuh persepuluhan. Sekarang yang butuh persepuluhan siapa? Hah? Yang butuh persepuluhan ini melihat siapa? Ya kita. Supaya kita mengalami kenikmatan dari Tuhan. Tuhan tidak butuh 1/10. Sebab kalau 1/10 diberikan sebagai rasa syukur kita diberkati. Dan supaya membuka tingkap-tingkap langit. Supaya mengusir segala penghalang. Dikatakan nanti dimuliakan segala ulat-ulat yang mengganggu penghasilanmu. Begitu engkau gajian, tidak ada yang sakit perut, tidak ada yang ini, kena copet, segala macam kan itu. Tapi jangan juga
Karena udah kasih perpuluhan, gak bakalan dicopet. Kalian taruh dompet kalian di jalanan, ya diambil juga, bukan copet, aku pun ambil. Jadi tetap juga jaga. Jadi gini ya, di sini kita harus betul-betul hati-hati. Ya, makanya di Yesaya dikatakan, untuk menjawab ini harus saya jawab dari Alkitab. Tetapi secara bagaimana saya katakan bahasa saya, bahwa memang yang sebaiknya yang berikan persepuluhan itu orang yang tergembala dengan baik-baik, yang mengerti firman Tuhan. Dan jangan merasa bahwa itu jasa dan perbuatan sehingga bisa membeli sorga. Sorga itu enggak bisa dibeli, Tuhan itu enggak bisa disogok, amin ya. Amin ini. Tuhan itu tidak bisa kita buat senang dengan cara kita. Dia hanya senang dengan caranya. Gitu. Jadi makanya juga memberikan persepuluhan ini hanya orang-orang yang memang yang sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan dengan baik. Gitu. Dan memang bertobat. Sebab segala persembahan tanpa pertobatan nggak bisa. Nah, untuk ini saya baca satu ayat dalam Yesaya ya. Yesaya. Tapi kalau ada orang ngotot, ya buktinya saya diberkati, ya nggak apa-apa. Gitu. Sebab firman Tuhan selalu ya dan amin. Kalau kita kasih persepuluhan, dibuka tingkat langit boleh saja. Masalahnya keselamatan kita dan kualitas rohani kita yang diuji oleh Tuhan. Yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Itu persoalannya. Nah, Yesaya pasal pertama ayat yang ke-10. Coba dibaca dulu. Ya toh, perikopnya saja sudah jelas. Ayo baca. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Nah, apapun korban, yang diminta Tuhan bertobat. Jadi semua persembahan, apapun persembahan persepuluhan, persembahan itu, persembahan pesawat, membangun gereja sampai 50 gereja, itu semua harus diawali dari pertobatan. Tuhan itu hanya senang melihat orang yang bertobat. Buah-buah pertobatan datanglah tadi itu persembahan-persembahan itu. Sebab bangsa Israel tidak pernah lagi kasih perpuluhan karena mereka berdosa ada di Babel. Gak bisa mereka bikin. Itu menunjukkan Tuhan gak mau. Sebab mereka kasih juga persembahan-persembahan waktu tapi gak bertobat lagi. Dibawa ke bait Allah, Tuhan gak mau lagi. Hanya dibuang mereka semua. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak senang ketika kita memberikan persembahan tetapi kita tidak ibadah dengan baik-baik. Ditolak Tuhan, dibuang mereka semua. Nah, ketika mereka coba beribadah dengan baik-baik, di dalam kitab Meliaki, tapi mereka tidak bersyukur, hanya mereka susah. Nah, di dalam perjanjian baru tidak dibicara lagi persepuluhan. Karena apa? Di era perjanjian baru, geopolitik dunia berubah. Tidak ada lagi teokrasi. Bangsa Israel pun sudah terpencar di mana-mana. Tetapi Tuhan memelihara dengan caranya. Makanya di dalam perjanjian baru tidak lagi ditampilkan persepuluhan, malah seluruh kehidupan. Kalian lihat nanti di Kisah Para Rasul, ada yang menjual rumahnya, menjual hartanya, menjual ini, saking cintanya kepada Tuhan. Tidak dibicarakan di sana. Nah, apalagi secara Martin Luther mengadakan reformasi gereja, banyak sinode. Sehingga sinode mengaturlah bagaimana membuat liturgi. Sebab liturgi itu artinya pelayanan kepada umat. Bagaimana mengaplikasikan kepada umat Tuhan tentang persembahan-persembahan ini. Diaturlah oleh sinode masing-masing. Sehingga ada yang kasih 1/10 dijalankan. Di sini tadi saya baca, Pentakostal lah. Lebih mengadopsi semua perjanjian lama 1/10. Tapi ada juga gereja lain nggak perlu lagi. Ada yang dikumpulkan per tahun, ada ini. Tapi semua itu semangatnya adalah mempersembahkan korban kepada. Tapi intinya bertobat dulu. Jangan jadi orang yang sosial. Baca ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Terus. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Terus. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Nah, coba lihat.
Orang yang bertobat aja dilarang oleh Tuhan menginjak gereja. Oh tapi banyak om, lebih banyak tidak bertobat datang ke gereja. Bagaimana itu? Ya dia lah yang mengurus itu dengan Tuhan. Tidak ada gunanya bagi dia. Itu namanya menginjak-injak tempat kudus, tidak menghargai. Jadi pertobatan itu, makanya kita selalu diajar kepada remaja, ayo baik-baik ya, bertobat. Supaya ketika kalian datang beribadah, Tuhan senang, amin ya. Tapi kalau kalian mencuri di luar, melakukan yang jahat, baru datang ke gereja, Tuhan gak mau. Baca terus. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Terus. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apalagi? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah itu, apalagi cuma persepuluhan. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya nggak pernah beribadah, persepuluhan saya jalan terus. Itu sebenarnya bukan untuk Tuhan, itu hanya kau berikan sumbangan untuk orang. Berikanlah kepada Tuhan, amin ya. Cara memberikan kepada Tuhan, hidupmu harus berkenan kepada Tuhan. Saya kasih contoh sekarang. Kalian kan anak muda ya. Pemuda, siapa di sini pemuda? Nah, kalau kalian kasih hadiah kepada pemudi, atau pemudi itu nggak suka dengan kalian, diterima nggak? Kenapa? Kalian bawa kado kan, inilah kadoku, dikasih sama perempuan ini. Apa dikatakan? Buang aja itu apa? Kenapa? Dia nggak suka dengan kamu. Bisa ditangkap ini? Jawab kalian dulu, bisa ditangkap ini? Jadi kalau diterima, saya mau tanya, siapa yang senang? Yang menerima atau yang memberikan? Begitu kalian kasih bunga, diterima. Diterima tadi bunga. Ditanya teman, gimana tadi? Diterima. Yes. Karena sudah apa? Jadi yang senang siapa? Bukan penerimanya. So, dia juga bisa beli bunga banyak kok. Jadi masalahnya yang diterima bungamu atau dirimu? Diri kita yang diterima. Begitu perpuluhan. Bukan uangmu yang diterima. Dirimu diterima Tuhan. Tepuk tangan. Jadi biar kau kasih lembu, emangnya saya bisa kau beli dengan lembu? Saya bukan matre ya. Lu ngerti enggak? Sakit enggak? Sakit. Begitulah sakitnya orang bawa persembahan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan kepadanya. Jangan kerjakan itu. Amin ya. Begitu maksud Tuhan. Udahlah dengan penjelasan ini udah jelas ini. Nah satu lagi, ada orang yang selalu apa? Beribadah tapi nggak mau kasih apa? Saya kasih lagi analogi supaya jangan terlalu panjang. Itu, ini wanita senang sama kalian, tapi nggak pernah kalian suruh minum kopi dulu apa? Lama-lama dia bilang ini laki-laki apaan nih? Malah kopinya yang kalian minum itu. Ada laki-laki kan datang ke rumah jadi minum kopinya, tapi nggak pernah dibawa wanita jalan-jalan ke. Menurut kalian bagaimana nih? Apa dia bilang? Laki-laki nggak tahu diri. Saya harus berikan logika ini. Jadi ketika kalian datang rumah disambut, rumah disapu, kalian disiapkan minuman. Tempo-tempo tante kalian senang disambut, ya kalian bawa lah di jalan-jalan sekali-sekali, betul ya? Betul enggak nih? Kerjakanlah itu. Kalau kalian jadi diam aja, datang makan, semua kalian piring juga kalian makan. Lama-lama dia enggak suka. Nah, datanglah yang lain lebih baik lagi. Langsung dia bilang, udah aku ganti kau. Jadi saya berikan dulu analogi ini.
supaya mudah kita tangkap. Jadi diri kita yang diminta Tuhan. Katakan amin. Nah, ayo apa lagi? Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk pertanyaan dari Pak Koligar. Terima kasih kepada para narasumber kita yang telah memberikan jawaban yang begitu jelas atas pertanyaan-pertanyaan kita. Untuk sesi tanya jawab, saya mohon maaf kita tutup karena waktunya telah habis. Dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan dari narasumber kita malam ini. Bahwa kita semua adalah keturunan Abraham, sehingga kita harus sadar bahwa segala apa yang kita miliki bersumber dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Jadi perpuluhan itu adalah nazar kita kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberkati kita, melindungi kita dengan berkat yang kita terima dari Tuhan yang harus kita kembalikan juga lagi kepada Tuhan. Itu saja kesimpulan dari saya. Selanjutnya kita akan memberikan sebelumnya kepada Bapak narasumber, saya persilakan untuk kembali ke tempat. Kita tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak narasumber kita atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan kita pada pemain musik. Persilakan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Jadwal ibadah kita, besok ada ibadah hari Minggu, dimulai dari sekolah Minggu jam 7:30 pagi, ibadah umum jam 10 pagi, dan ibadah di Tanjung Pinang jam 6 sore. Jadi bagi teman-teman besok saya ajak kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jikalau ada adik-adik yang masih kecil bisa diajak sekolah Minggu, dan juga untuk adik-adik remaja juga bisa dapat membawa teman-temannya muda-mudi untuk ibadah besok di hari Minggu jam 10 pagi. Baik, kita langsung saja untuk doa penutup dan doa berkat yang akan ditutup oleh Bapak Gembala. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk menutup acara kita malam hari ini. Tapi saya mau kita semua bertepuk tangan dulu atas acara kita malam hari ini. Baik, kepada Bapak Gembala saya persilakan. Ya, kita berdiri semua. Ya. Kalau kami sudah seminar, kalau kami bisa sempat memberikan korban kepada Tuhan, dalam konteks malam ini korban persepuluhan, itu satu sukacita kami. Engkau sangat baik kepada kami. Bukan kami yang baik, tapi Tuhan amat baik. Memelihara, menjaga, memberkati kami. Itu sebabnya tanamkanlah Tuhan, semua apa yang sudah kami seminarkan ini, di hati anak-anak ini, para pemuda-pemudi, para seluruh umat Tuhan, tutor, supaya akhirnya kami berusaha
bersahabat dengan Tuhan. Sebab kalau kami bersahabat dengan Engkau, semua akan jadi mudah. Hubungan kami dengan Tuhan akan menjadi indah dan manis. Dan apapun yang kami persembahkan berkenan kepada Engkau. Itu sebabnya terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau senantiasa mengajar kami supaya kami makin mengenal jalan-jalan Tuhan. Sebab dengan kami melakukan seluruh kebenaran firman Allah ini, Engkau memberikan kami hidup kekal, tanah Kanaan, berkat-berkat, segala kutuk dan segala macam kemelaratan ketertinggalan. Hal-hal yang membuat kami jauh daripada sentosa ditolak oleh kuasa firman Tuhan dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah para pengurus muda-mudi, berkati tutor, berkati anak remaja ini, sebab mereka menerima seminar ini, dan berkati juga yang mengikuti di media, supaya mereka juga dibekali lebih baik, lebih banyak, lebih indah lagi dari seminar malam hari ini. Terima kasih, rendahkan hati kami, dimulai dari hamba-Mu Tuhan, sebab tidak ada yang bisa kami buat selain hanya Alkitab bicara kepada kami. Bukan karangan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi Tuhan yang hebat dan dahsyat. Itu sebabnya Tuhan, yang sekolah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan buka pekerjaan. Kakak-kakak kami ada yang di luar negeri, ada di Jerman, ada di Taiwan, ada di Amerika. Mereka juga banyak pergumulan-pergumulan. Tuhan tolong mereka. Jangan lepaskan mereka Tuhan. Di luar negeri tidak lebih indah daripada di dalam negeri. Kalau ketika mereka ada di dalam negeri boleh berbicara dengan banyak teman. Tapi ketika mereka di luar negeri, mereka banyak kebingungan, tidak tahu berbuat apa-apa. Tapi Tuhan bersama dengan mereka. Tolong mereka Tuhan. Jangan lepaskan mereka. Berikan mereka keberhasilan, successful dalam seluruh usaha mereka. Juga teman-teman kami yang sekolah di luar Pulau Batam, ada di Pulau Jawa, di Sumatera, ada di Bali, ada di ujung pandang, di seluruh Indonesia. Tuhan tolong. Supaya semua apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Ibadah besok dan acara-acara ibadah yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di luar sana disiapkan bagi kami ada minuman, makanan. Supaya setelah selesai acara ini kami dikuatkan untuk kembali ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Maka berkati makanan minuman itu, sucikan dengan kuasa darah. Supaya kami menerimanya, kami sukacita, kami sehat, kami kuat. Kami melihat kelimpahan dari Tuhan Allah kami. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas kami semua. Kami akan berpisah dengan menerima berkat dari Engkau Allah kami. Mari kembali kita naikkan tangan, kita terima berkat. Muda-mudi, remaja, para tutor, umat Tuhan, para pengurus muda-mudi, kita terima berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Persekutuan dari Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara kita. Hari ini, besok, sampai Maranatha dia datang kedua kali, kita bersama dengan dia dalam kemuliaan. Pulanglah dengan penuh sukacita. Dan kita tutup seluruh acara seminar ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua sorak amin. Amin. Selamat malam.